Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novati Bamukas dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas perencanaan tulangan kolom. Nah, baik, sebelum membuat diagram interaksi, maka kita harus mengetahui data-data apa saja yang dibutuhkan, seperti data dimensi kolom, watakan beton, watakan baja, dan yang lainnya. Nah, setelah kita memperoleh data-data tersebut, maka perhitungan bisa dilanjutkan ke step berikutnya. Nah, dalam kasus ini kami menggunakan contoh rasio tulangan 1%. Yang pertama yaitu ada tinjauan beban sentris. Nah, hal ini dapat terjadi apabila beban aksial berada tepat pada sumbu as longitudinal. Nah, di sini sudah ditampilkan juga mengenai tata cara perhitungannya. Nah, tapi pada kenyataannya beban sentris ini jarang ditemui atau bahkan tidak ada. Nah, maka di SNI 2847/2013 memberi batasan kuat tekan nominal maksimum adalah sebesar 80% dari beban sentris untuk kolom dengan tulangan sengkang. Ya, selanjutnya itu tinjauan beton tekan menentukan terjadi apabila nilai C lebih besar dari CP. Nah, untuk perhitungannya juga sama, tata cara sudah ditampilkan pada layar. Lanjutan dari perhitungan sebelumnya, outputnya adalah kita akan mendapatkan nilai Q dan R. Nah, yang mana nilai Q dan R ini nantinya akan digunakan untuk perencanaan diagram interaksi. Ya, baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Karima Ramadhania dengan NIM D1210029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Pada kondisi selanjutnya adalah kondisi seimbang di mana beban aksial nominalnya digeser ke kanan yang menyebabkan beton serta baja di sebelah kiri menahan tegangan tarik dan beton serta baja sebelah kanan kolom itu menahan tegangan tekan. Perhitungan seperti yang tertera di layar, kemudian akan didapatkan nilai beban aksial desain dan momen desain yang akan diubah menjadi nilai Q dan R dibagi oleh mutu beton serta dimensi dari kolomnya sehingga nilai Q dan R ini tanpa satuan. Jadi perhitungan ini untuk menghilangkan satuannya. Kemudian keadaan selanjutnya adalah keadaan tulangan tarik menentukan di mana beban aksial nominalnya digeser lagi ke kanan yang menyebabkan luasan di kolom di sebelah kiri itu semakin besar sehingga di bagian kiri ini menahan tegangan tarik yang makin besar. Kemudian akan didapatkan nilai Q dan R seperti perhitungan yang sebelumnya. Dan apabila beban aksial nominal terus digeser ke kanan, itu akan menyebabkan nilai eksentrisitasnya semakin besar, yang menyebabkan nilai momennya juga semakin besar. Karena makin besarnya momen ini, nilai P-nya itu bisa diabaikan. Dan pada kondisi ini adalah kondisi di mana beban P sama dengan 0. Sehingga perhitungan itu dapat dihitung seperti balok biasa. Kemudian didapatkan nilai Q dan R, dan data-data dari Q dan R dari 5 kondisi sebelumnya direkap pada tabel seperti di layar, kemudian dimasukkan di dalam diagram interaksi, di mana nilai Q sebagai sumbu Y dan nilai R sebagai sumbu X. Tadi data seperti berikut, kemudian penjelasannya FC bagi janda bukan menjadi 0,017 km per milimeter kuadrat untuk FD 0,38 km per milimeter kuadrat epsilon Y 0,0019 modulus elastisitas beton 200 km per milimeter kuadrat. Untuk luas tulangan A1 sama dengan A4 rumusnya 4 kali 1/4 pi kali 22 kuadrat desimal sekian. Untuk A2 sama dengan A3 2 kali 1/4 pi dikali 22 kuadrat desimal sekian. Untuk luas total tulangan sama dengan 2 dikali A1 plus A2 sama dengan 12 pi 22 sama dengan hasilnya sekian. Akan menentukan yaitu CP sama dengan 600 dikali P dibagi 600 ditambah FG sama dengan sekian, diambil C 300. Untuk A sama dengan beta 1 dikali C 0,18 dikali 300 hasilnya sekian. Untuk epsilon 1 hasilnya 0,23, epsilon 2 0,12 kN per milimeter kuadrat, epsilon 3 0,38 kN per milimeter kuadrat. Maka digunakan F4 0,38 kN per milimeter kuadrat karena sudah jelas. Untuk yang C, penjualan kecepatan seimbang terjadi pada nilai CP 254,08 mm, epsilon 1 hasilnya 0,38, epsilon 2 0,25, epsilon
0,340, epsilon 4 0,38. Untuk keadaan tulang dari enam menentukan, jadi pada C kurang dari CB diambil C sama dengan 1 sehingga D1 dikali C sama dengan 1,6, epsilon 1 hasilnya 0,38, epsilon 2 0,38, epsilon 3 0,188, epsilon 4 0,38. Tata struktur boleh dianggap hanya menambah momen lembut pada PU0 sama dengan 1558,720,555 dipilih yang kecil yaitu 596. Yang selanjutnya yaitu tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. Pada keadaan ini dihitung seperti balok. Untuk nilai yang kami dapat, yakni DS mendapatkan hasil 82,5 mm, D mendapatkan hasil 387,5 mm, tulangan tarik AKI mendapatkan 2279,6 mm kuadrat, dan tulangan tarik AKA mendapat 2279,6 mm kuadrat. Karena luas tulangan tekan dan tulangan tarik sama, maka tulangan tekan pasti belum meleleh. Sehingga kita perlu mencari rumus P, Q, A, dan F adsen 2. Untuk rumus P kita mendapatkan hasil 23,24761507. Untuk rumus Q kita mendapatkan hasil 8892,2128. Untuk rumus A kita mendapatkan hasil 73,874290 dan F adsen 2 mendapatkan hasil 30,45138 MPa. Selanjutnya, Keadaan tulang dari enam menentukan, jadi pada C kurang dari CB diambil C sama dengan 1 sehingga D1 dikali C sama dengan 1,6, epsilon 1 hasilnya 0,38, epsilon 2 0,38, epsilon 3 0,188, epsilon 4 0,38. Tata struktur boleh dianggap hanya menambah momen lembut pada PU0 sama dengan 1558,720,555 dipilih yang kecil yaitu 596. MN yakni hasil penjumlahan MNC dan MNS mendapatkan hasil 300516810,5 Newton milimeter. Dan untuk nilai koefisien yakni mendapatkan hasil 195,34 kNm dan 270,5 kNm. Berikut adalah hasil tinjauan yang kami dapat. Lalu ini untuk diagram yang telah kami buat, diagram interaksi kolom. Dan ini adalah perbandingan diagram melalui aplikasi SP kolom. Nah, selanjutnya ada soal nomor 3. Soal nomor 3 sendiri adalah gambaran detail tulangan berdasarkan soal nomor 2 dengan lengkap sesuai kaidah gambar kerja di lapangan. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Alvan dan Mbak Rahma tentang soal nomor 2, kami mendapatkan hasil seperti yang ada di layar saat ini. Dengan dimensi kolom sebesar 470 kali 470, maka dapat direncanakan dengan tulangan utama yaitu 4D22 per sisi. 4D22 itu artinya jumlah tulangannya sebanyak 4 dengan diameter 22. Dan kami mendapatkan DS atau selimut beton atau jarak tulangan ke selimut sebesar 55. Dan kami menyertakan not. Karena kami tidak merencanakan perhitungan bagel, maka untuk diameter dan jarak bagel hanya berupa asumsi. Nah, sekian dari kelompok 35. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.